Namaku Rudi Andriansyah. Umurku 32 tahun. Aku tinggal sendirian di rumah tua peninggalan nenekku di kawasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Rumah itu kecil. Cat temboknya mulai mengelupas. Kayu-kayu jendelanya lapuk dimakan usia, dan atap sengnya selalu berbunyi keras setiap kali hujan turun malam hari. Sudah hampir 3 tahun nenekku meninggal. Dan sejak saat itu, rumah ini terasa seperti kuburan yang masih dihuni orang hidup. Aku bekerja di sebuah bank swasta di daerah Jakarta Pusat. Posisiku bukan jabatan tinggi, hanya staf operasional biasa yang hidupnya dihabiskan di depan komputer, laporan keuangan, dan tekanan target yang tidak pernah selesai. Setiap hari aku pulang malam, naik KRL terakhir, turun di stasiun Pondok Ranji, atau kadang stasiun Kebayoran, lalu menyambung ojek ke rumah. Hidupku monoton. Bangun pagi, kerja, lembur, pulang malam, tidur sebentar, lalu mengulang semuanya lagi. Tidak ada keluarga, tidak ada pasangan, tidak ada orang yang menungguku pulang. Kadang aku berpikir, kalau suatu hari aku mati di kamar rumah itu, mungkin butuh berhari-hari sampai ada yang sadar. Dan mungkin itu alasan kenapa aku mulai terbiasa melihat hal-hal yang tidak biasa. Malam itu, tanggal 7 Februari tahun 2019, hujan turun sangat deras sejak sore. Jakarta macet total. Aku baru keluar kantor hampir jam 11 malam. Karena audit mendadak dari kantor pusat, tubuhku capek luar biasa. Mataku panas, kepalaku pening. Saat KRL terakhir berhenti di stasiun Pondok Ranji, suasana peron sudah hampir kosong. Lampu-lampu putih di atas peron berkedip redup, udara dingin menusuk tulang, dan suara hujan yang menghantam atap stasiun terdengar seperti ribuan langkah kaki manusia. Aku berjalan pelan, sambil menunduk melihat layar ponsel, sampai tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Entah kenapa bulu kudukku berdiri. Perasaanku mendadak tidak enak. Aku berhenti melangkah, lalu perlahan menoleh ke ujung peron. Dan di sanalah aku melihat wanita itu lagi. Dia berdiri diam dekat rel. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping penuh noda hitam, rambutnya panjang berantakan, menutupi sebagian wajah. Kulit tangannya pucat kebiruan, dan bagian tubuh sebelah kirinya seperti hancur, seolah pernah terseret sesuatu yang sangat besar. Aku langsung mengenali sosok itu. Karena ini bukan pertama kalinya aku melihatnya. Sudah hampir setahun terakhir, wanita itu sering muncul di sekitar jalur rel Bintaro, kadang berdiri di ujung peron, kadang duduk dekat tiang sinyal, kadang hanya terlihat pantulannya di kaca kereta. Aneh ya, tak pernah ada orang lain yang bereaksi. Seolah cuma aku yang bisa melihatnya. Awalnya aku ketakutan setengah mati. Tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Bahkan sekarang aku hanya menghela napas pelan sambil berbisik dalam hati, dia lagi. Wanita itu tidak bergerak. Dia hanya menatap ke arahku. Tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan menyeramkan, tapi sedih. Sangat sedih. Seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Petir tiba-tiba menyambar langit, cahaya putih sesaat menerangi seluruh stasiun. Dan dalam sepersekian detik itu, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hancur. Separuh wajahnya rusak, seperti bekas benturan keras. Mata kirinya kosong hitam. Namun anehnya, aku justru merasa familiar dengan wajah itu. Seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi, aku tidak ingat di mana, Mas. Suara petugas kebersihan mengagetkanku. Aku langsung menoleh. Mas gak pulang? Aku tersadar. Saat kembali melihat ujung peron, wanita itu sudah hilang, kosong. Hanya ada rel basah terkena hujan. Aku memaksakan senyum kecil. Iya Pak, ini pulang. Petugas itu mengangguk lalu pergi. Tapi sebelum menjauh, dia sempat berkata pelan,
Hati-hati kalau pulang malam terus di jalur sini. Aku mengernyit. Kenapa memangnya, Pak? Pria tua itu diam beberapa detik, lalu menatap rel kereta di depan kami. Di daerah sini, masih banyak yang belum pergi. Jantungku langsung berdegup keras. Belum sempat aku bertanya lagi. Pria itu sudah berjalan pergi meninggalkanku sendirian di peron. Dan entah kenapa, malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa wanita menyeramkan itu bukan sekadar hantu biasa. Aku akhirnya sampai rumah, hampir tengah malam. Rumah tua itu gelap gulita. Aku membuka pintu perlahan. Dan seperti biasa, kesunyian langsung menyambutku. Tidak ada suara TV, tidak ada aroma masakan nenek, tidak ada suara orang memanggil namaku. Kosong. Aku melempar tas kerja ke sofa, lalu duduk, lemas. Hujan di luar semakin deras. Angin malam membuat jendela kayu berderit pelan. Aku memijat kepalaku yang pusing, lalu tanpa sadar menatap foto lama di meja ruang tamu, foto nenekku, dan di sampingnya foto kedua orang tuaku, foto hitam putih yang mulai kusam dimakan usia, satu-satunya foto yang tersisa. Ayah dan ibuku tersenyum di depan toko baju kecil mereka di Bintaro. Beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi, tragedi kereta Bintaro tahun 1987, kecelakaan yang merenggut nyawa ratusan orang dan mengambil kedua orang tuaku sekaligus. Saat itu aku baru berumur 6 bulan. Aku tidak punya satupun ingatan tentang mereka. Yang ku tahu hanya cerita dari nenek bahwa kedua orang tuaku meninggal saat hendak pergi berdagang ke Tanah Abang. Kereta yang mereka naiki bertabrakan hebat, tubuh banyak korban bahkan sulit dikenali. Aku menatap foto ibuku lama sekali malam itu. Entah kenapa, dadaku terasa sesak. Dan tiba-tiba lampu rumah mati. Gelap total. Aku terdiam. Suara hujan masih terdengar dari luar. Tapi kini ada suara lain. Suara langkah kaki. Pelan, basah. Dari arah dapur. Napasku langsung tertahan. Aku berdiri perlahan. Jantungku mulai berdetak sangat keras. Siapa? Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu berhenti. Lalu, terdengar suara perempuan menangis pelan. Sangat pelan, seolah sedang menahan sakit. Luar biasa. Aku membeku. Tubuhku dingin. Dan tepat saat petir menyambar dari luar jendela, aku melihat sosok wanita berdiri di lorong dapur rumahku. Diam, basah, kuyup, dengan wajah yang hancur, menatap lurus ke arahku. Tubuhku langsung kaku. Aku bahkan tidak sanggup berteriak. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, lalu menatap lurus ke arahku dengan mata hitam yang kosong. Kulit wajahnya rusak, seperti daging yang pernah terseret benda keras. Rambut panjangnya menempel basah di pipinya yang sobek. Aku mundur satu langkah. Tanganku gemetar hebat. Apa maumu? Suaraku nyaris tidak keluar. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri mematung sambil menatapku dengan ekspresi yang justru terlihat menyedihkan. Bukan seperti hantu yang ingin mencelakai, tapi seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit sangat lama. Lalu perlahan, dia mengangkat tangan kanannya, jari telunjuknya menunjuk ke arah ruang tamu. Aku langsung menoleh ke arah ruang tamu yang gelap. Awalnya tidak ada apa-apa, sampai akhirnya aku melihat sesuatu bergerak. Ada sosok tinggi hitam berdiri dekat foto kedua orang tuaku. Terlalu tinggi untuk manusia, kepalanya hampir menyentuh plafon rumah. Tubuhnya kurus panjang seperti bayangan hidup, dengan mata merah menyala, menatap ke arahku. Aku langsung merasakan sesak luar biasa di dada. Dan saat itulah, suara bisikan mulai terdengar di kepalaku. Capek ya hidup sendiri. Udah gak ada yang peduli sama kamu. Kalau kamu mati malam ini, gak akan ada yang sedih. Aku memegangi kepalaku kuat-kuat. Bisikan itu terasa, seperti masuk langsung ke pikiranku. Makhluk
Hitam itu perlahan bergerak mendekat. Setiap langkahnya membuat tubuhku semakin lemas. Aku hampir jatuh saat tiba-tiba wanita menyeramkan di lorong dapur bergerak cepat berdiri di depanku. Tatapannya berubah tajam ke arah makhluk hitam itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat sosok hantu itu seperti sedang melindungiku. Dan beberapa detik kemudian, makhluk tinggi hitam itu mendadak menghilang begitu saja dari ruang tamu. Aku langsung jatuh terduduk sambil terengah-engah saat aku kembali menoleh ke lorong dapur. Wanita itu juga sudah tidak ada. Yang tersisa hanya lantai basah dan bau tanah kuburan memenuhi rumahku. Aku masih terduduk lemas di lantai ruang tamu sambil menatap lorong dapur yang kini kosong. Tenggorokanku kering, kepalaku terasa berat, seperti habis ditindih. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin semua itu hanya halusinasi karena tekanan kerja. Tapi saat mataku menunduk ke lantai, napasku langsung tercekat. Ada jejak kaki basah, jejak kaki perempuan, dimulai dari dapur, lalu berhenti tepat di depan foto kedua orang tuaku. Tubuhku langsung dingin. Ini bukan mimpi. Dengan tangan gemetar, aku mendekati meja kecil tempat foto keluarga itu disimpan. Bingkai foto ayah dan ibuku terlihat sedikit miring, seperti baru saja disentuh seseorang. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu terselip di belakang bingkai. Sebuah amplop tua berwarna coklat. Aku mengernyit. Seumur hidup tinggal di rumah ini, aku tidak pernah melihat amplop itu sebelumnya. Perlahan, kubuka amplop yang sudah kusam tersebut. Di dalamnya ada potongan koran lama. Tahun 1987. Tentang tragedi kereta Bintaro. Jantungku mulai berdegup keras saat membaca salah satu bagian yang diberi. Lingkaran tinta merah oleh nenekku. Beberapa saksi mengaku melihat sejumlah korban masih hidup sebelum akhirnya meninggal terlindas gerbong kedua. Tanganku membeku. Mataku turun ke bagian bawah artikel dan di sana tertulis nama ibuku, Siti Rahmawati, 27 tahun, ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh rusak parah sambil memeluk tas berisi pakaian, dagangan. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Entah kenapa dadaku terasa sangat sesak membaca itu. Namun belum selesai, di dalam amplop masih ada secarik kertas tulisan tangan nenekku. Tulisan itu pendek, tapi membuat seluruh tubuhku merinding. Rudi, kalau suatu hari kamu mulai melihat perempuan di sekitar rel Bintaro, jangan takut. Aku langsung berdiri, napasku memburu. Mataku membaca kalimat berikutnya perlahan. Karena mungkin itu ibumu. Tanganku langsung lemas setelah membaca tulisan nenekku. Kertas itu jatuh ke lantai. Aku mundur perlahan sambil menggeleng keras. Tidak mungkin. Selama ini aku selalu menganggap sosok perempuan menyeramkan di rel Bintaro hanyalah hantu biasa. Mana mungkin itu ibuku sendiri. Dadaku mulai sesak. Aku mencoba menenangkan diri sambil mengambil foto orang tuaku di meja. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar memperhatikan wajah ibuku dengan detail. Dan aku langsung membeku. Mata, bentuk bibir, garis, pipi. Meski wajah hantu itu rusak dan mengerikan, ada bagian-bagian yang sangat mirip dengan foto perempuan di tanganku. Ya Allah, aku terduduk lemas. Pikiranku kacau. Kenapa nenek tidak pernah menceritakan semua ini padaku? Kenapa selama bertahun-tahun aku seperti sengaja dijauhkan dari tragedi itu? Dan yang paling membuatku takut, kenapa aku baru mulai melihat sosok itu setelah nenek meninggal? Saat pikiranku dipenuhi pertanyaan, tiba-tiba kepalaku terasa nyeri luar biasa. Bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, sendiri. Kamu sendirian? Capek kan hidup begini? Aku langsung menutup telinga. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu muncul dari dalam kepalaku sendiri. Aku bangkit panik, lalu berjalan mundar-mandir di ruang tamu. Nafasku mulai tidak teratur. Lalu, aku melihat sesuatu di kaca jendela.
Ada sosok hitam tinggi berdiri, tepat di belakangku. Aku spontan membalikkan badan. Kosong. Namun saat kembali melihat pantulan kaca, makhluk itu masih ada. Matanya merah, mulutnya terlalu lebar, seperti tersenyum, dan perlahan, kepalanya mendekat ke telingaku dari pantulan kaca. "Kamu harus ikut kami." Aku menjerit keras sambil memukul kaca jendela, sampai retak. Saat itulah, aku melihat sosok wanita menyeramkan itu berdiri di luar rumah, menatap lurus ke arah makhluk hitam di belakangku. Dan untuk pertama kalinya, wajah hantu perempuan itu terlihat marah. Tatapannya tajam ke arah bayangan hitam di belakangku. Rambutnya bergerak menutupi wajah yang rusak, sementara tubuhnya yang tidak utuh berdiri tepat di luar jendela rumah. Aku terpaku. Makhluk tinggi hitam di pantulan kaca tiba-tiba berhenti tersenyum untuk beberapa detik. Keduanya saling menatap seperti sedang bertarung tanpa suara. Lalu, kaca jendela rumahku mendadak retak lebih besar. Aku tersentak mundur. Saat kembali melihat pantulan kaca, makhluk hitam itu sudah menghilang. Begitu juga sosok wanita menyeramkan. Di luar rumah, malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk sampai pagi sambil memegang amplop peninggalan nenekku. Kepalaku penuh pertanyaan yang membuatku semakin takut tinggal sendirian di rumah itu. Namun, penderitaan sebenarnya baru dimulai keesokan harinya. Di kantor, aku mulai kehilangan fokus. Aku salah memasukkan data nasabah, laporan keuangan yang kukerjakan berantakan. Atasanku marah besar di depan semua pegawai. Kalau kerja nggak becus, mending resign sekalian. Semua orang menatapku. Aku hanya diam sambil menahan malu. Dan anehnya, di tengah ruangan kantor itu, aku kembali mendengar bisikan pelan. "Lihat, gak ada yang menghargai kamu. Buat apa bertahan hidup?" Aku langsung menoleh panik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sudut mataku menangkap sesuatu di ujung ruangan kantor. Ada sosok hitam tinggi berdiri di dekat mesin fotokopi, tubuhnya membungkuk. Matanya merah menyala menatapku. Aku langsung berdiri mendadak sampai kursiku jatuh. Semua pegawai kaget melihatku. "Rudi, kamu kenapa?" Aku tidak menjawab. Karena saat itu, makhluk hitam tersebut perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jendela lantai 12 kantorku. Seolah menyuruhku melompat, tubuhku langsung membeku di tengah ruangan kantor. Makhluk hitam itu masih berdiri di dekat mesin fotokopi sambil menunjuk jendela besar di belakangku. Senyumnya semakin lebar, tidak manusiawi. Dan suara bisikan itu kembali memenuhi kepalaku. "Loncat saja. Selesai semua rasa sakitmu, kamu sudah nggak punya siapa-siapa." Kepalaku terasa mau pecah. Aku mundur sambil memegangi telinga. Semua rekan kerjaku mulai panik melihat tingkahku. "Rudi, Mas Rudi, kenapa?" Aku tidak bisa mendengar mereka dengan jelas. Yang terdengar hanya bisikan-bisikan itu. Aku akhirnya berlari keluar kantor tanpa berpamitan pada siapapun. Turun tangga darurat seperti orang kesurupan. Saat sampai di luar gedung, hujan turun deras. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan Jakarta dengan pikiran kosong. Sampai tanpa sadar, aku sudah berada di stasiun Pondok Ranji, jam hampir tengah malam. Peron tampak sepi. Aku berdiri dekat rel sambil menunduk lemas. Dan lagi-lagi, bisikan itu datang. "Kamu capek? Udah, selesai aja. Sedikit lagi." Mataku mulai kosong. Tubuhku perlahan melangkah mendekati bibir rel. Dari kejauhan, lampu kereta mulai terlihat. Anehnya, aku sama sekali tidak takut. Seolah ada sesuatu yang mengendalikan pikiranku. Satu langkah lagi, dan tubuhku hampir jatuh ke rel. Namun tepat saat kereta mendekat, seseorang menarik bahuku sangat keras. Aku terjatuh ke lantai peron. Napasku langsung tersengal. Di depanku, wanita menyeramkan itu berdiri sambil menghadang rel kereta. Tubuhnya yang hancur terlihat jelas diterpa cahaya lampu kereta yang melintas, dan di belakangku, aku mendengar suara geraman berat.
makhluk hitam tinggi itu ternyata sudah berdiri sangat dekat, tepat di belakang kepalaku. Mulutnya terbuka lebar, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku bisa melihat deretan gigi hitam tajam di wajah makhluk itu. Bau busuk keluar dari tubuhnya, membuat dadaku mual dan sesak. Aku tidak mampu bergerak. Kakiku seperti mati rasa. Makhluk itu perlahan membungkuk mendekat ke wajahku, lalu berbisik dengan suara berat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. "Kamu seharusnya mati bersama mereka." Kalimat itu menghantam pikiranku. Bersama mereka? Maksudnya, kedua orang tuaku? Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Sosok wanita menyeramkan di dekat rel, tiba-tiba bergerak cepat. Tubuhnya langsung berdiri di antara aku dan makhluk hitam itu. Tatapannya tajam penuh kemarahan. Dan anehnya, untuk pertama kalinya aku mendengar suara wanita itu. Suara lirih, penuh luka. "Jangan ganggu anakku." Aku langsung membeku. "Anakku?" Makhluk hitam itu mendesis marah, lalu mundur beberapa langkah. Matanya merah menatapku penuh kebencian. Sebelum akhirnya, tubuhnya perlahan menghilang ke kegelapan rel. Aku jatuh terduduk sambil gemetar. Hebat. Pikiranku kacau. Kalimat tadi terus terngiang di kepalaku. "Jangan ganggu anakku." Air mataku mulai keluar tanpa sadar. Aku menoleh perlahan ke arah wanita itu. Tubuhnya masih rusak. Wajahnya masih mengerikan. Namun kini, aku tidak lagi merasa takut. Aku justru merasa sedih. Sangat sedih. Wanita itu menatapku beberapa detik, lalu perlahan mengangkat tangannya yang penuh luka, menunjuk ke arah jalur rel lama di sisi timur stasiun. Di sana ada jalur rel tua yang sudah tidak dipakai sejak lama, gelap, sepi, dan penuh semak liar. Sebelum menghilang, wanita itu mengucapkan satu kalimat yang membuat jantungku berhenti sesaat. "Cari tempat ibu meninggal." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku pulang ke rumah dengan tubuh gemetar dan pikiran berantakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai percaya bahwa sosok wanita mengerikan itu benar-benar ibuku. Dan itu jauh lebih menakutkan daripada sekadar melihat hantu. Keesokan malamnya, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku kembali ke stasiun Pondok Ranji setelah jam terakhir kereta lewat. Udara terasa dingin menusuk saat aku berjalan menuju jalur rel tua yang ditunjuk sosok wanita itu. Rel tersebut tampak berbeda dari jalur lainnya. Besi-besinya berkarat, sebagian tertutup semak liar, dan di ujung jalur ada pagar besi tua dengan rantai besar yang sudah kusam dimakan usia. Aku menelan ludah. Di pagar itu tergantung papan kecil bertuliskan, "Dilarang masuk ke jalur nonaktif." Pasca tragedi 1987, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku mendekati pagar perlahan. Entah kenapa dadaku terasa sangat sesak saat berdiri di depan jalur itu, seolah tempat ini menyimpan sesuatu yang belum selesai selama puluhan tahun. Lalu tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku langsung menoleh, cepat, kosong. Namun saat kembali melihat rel tua di depanku, ada seseorang berdiri di balik pagar. Wanita itu, tubuhnya penuh luka. Bajunya compang-camping berlumur hitam, dan kini aku bisa melihat jelas bagian perutnya seperti bekas tertusuk besi besar. Matanya menatapku penuh kesedihan. Perlahan, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke bawah rel. Aku mengikuti arah telunjuknya, dan saat itulah aku melihat sesuatu menyembul dari tanah di antara bebatuan rel. Sebuah tas wanita tua berwarna coklat, setengah terkubur dengan kain yang sudah dipenuhi noda hitam mengering. Lalu mendadak, bisikan berat terdengar tepat di telingaku. "Kamu nggak boleh tahu kebenarannya." Napasku langsung berhenti, karena suara itu berasal dari belakang leherku. Tubuhku langsung membeku. Aku bisa merasakan napas dingin menyentuh tengkukku perlahan. Jantungku berdetak begitu keras, sampai dadaku terasa sakit. Namun aku tidak berani menoleh.
Tanganku gemetar hebat saat mataku kembali melihat tas coklat tua yang setengah terkubur di rel bekas. Tragedi itu. Lalu suara perempuan lirih terdengar lagi dari balik pagar. Ambil. Aku memberanikan diri mendongak. Sosok wanita itu masih berdiri di sana, menatapku. Dan entah kenapa, kali ini tatapannya tidak menyeramkan. Tatapan seorang ibu yang sedang memohon sesuatu kepada anaknya. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah mendekati rel tua itu. Tanganku masuk melewati celah pagar berkarat untuk meraih tas tersebut. Saat jariku menyentuh kain tas yang dingin, kepalaku mendadak dipenuhi kilasan aneh. Aku melihat kereta penuh penumpang, jeritan, manusia, tubuh-tubuh, berjatuhan, darah, asap. Dan seorang wanita memeluk tas coklat ini sambil menangis histeris memanggil nama bayinya. RUD, aku langsung tersentak mundur sambil jatuh, terduduk. Napasku memburu. Air mataku keluar tanpa sadar. Itu bukan mimpi. Aku yakin, aku baru saja melihat detik-detik terakhir ibuku sebelum meninggal. Dengan tangan gemetar aku membuka isi tas tua tersebut. Di dalamnya hanya ada beberapa potong pakaian bayi yang sudah kusam. Dan sebuah dompet kecil. Aku membukanya perlahan. Dan isi di dalamnya membuat tubuhku dingin seketika. Ada foto diriku saat bayi. Masih utuh dan tersimpan rapi di belakang foto itu. Tertulis tangan ibuku sendiri. Untuk anak ibu, Rudy, kalau suatu hari kamu membaca ini, maaf karena ibu gagal pulang. Air mataku langsung jatuh. Namun belum sempat aku membaca lebih jauh. Suara geraman berat tiba-tiba terdengar. Dari sepanjang rel tua, aku mendongak perlahan. Dan di ujung jalur gelap itu, puluhan sosok hitam mulai berdiri menatapku. Tubuhku langsung dingin. Satu persatu sosok itu perlahan berjalan mendekat dari sepanjang rel tua bekas tragedi Bintaro. Wajah mereka rusak. Tubuh mereka tidak utuh. Ada yang kepalanya miring patah, ada yang dadanya berlubang, dan ada yang seperti hangus terbakar. Aku mundur perlahan sambil memegang tas milik ibuku erat-erat. Mulutku gemetar. Ya Allah, mereka bukan hantu biasa. Mereka korban tragedi itu. Korban yang seolah masih terjebak di jalur kematian tersebut selama puluhan tahun. Dan yang paling membuatku merinding, beberapa dari mereka terus menatap tas di tanganku, seperti menginginkannya. Langkah mereka semakin cepat. Geraman pelan mulai terdengar dari mulut mereka yang rusak. Aku panik. Mataku mencari sosok wanita yang selama ini melindungiku. Namun, ibuku sudah tidak ada di balik pagar. Aku sendirian. Lalu tiba-tiba, salah satu sosok korban muncul sangat dekat di depan wajahku. Seorang pria tua dengan mata kosong dan rahang yang hampir putus. Tangannya yang hitam perlahan menunjuk dadaku. Kamu, anak perempuan itu. Aku membeku. Korban lain mulai mendekat mengelilingiku. Kami belum tenang. Kami belum pulang. Kami masih di sini. Suara mereka bercampur menjadi bisikan mengerikan yang membuat kepalaku nyaris pecah. Aku menutup telinga sambil berteriak ketakutan. Dan tepat saat salah satu sosok hampir menyentuh tubuhku, sebuah cahaya putih muncul di tengah rel. Sosok ibuku kembali berdiri di sana. Namun kali ini berbeda. Tubuhnya yang rusak perlahan diselimuti cahaya samar. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat wajah aslinya. Wajah seorang perempuan cantik yang dipenuhi air mata. Ibuku menatap para arwah di sekelilingku lalu berkata lirih, "Dia tidak boleh ikut mati bersama kita." Kalimat ibuku membuat seluruh arwah di sekitar rel mendadak diam. Mereka berhenti bergerak. Puluhan mata kosong itu perlahan menatap sosok ibuku yang berdiri di tengah jalur rel dengan cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Aku masih terduduk gemetar sambil memegang tas tua itu erat-erat. Air mataku terus jatuh. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku benar-benar melihat ibuku. Namun momen itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba tanah di sekitar rel mulai bergetar pelan.
Semua arwah korban langsung mundur ketakutan. Wajah mereka berubah panik, dan dari ujung rel yang gelap, muncul sosok tinggi hitam yang selama ini mengikutiku. Namun kali ini bentuknya jauh lebih mengerikan. Tubuhnya membesar seperti asap pekat hidup. Matanya merah menyala. Dan di balik tubuh hitamnya, muncul ratusan wajah manusia yang menangis kesakitan. Makhluk itu perlahan mendekat sambil menyeret bayangan gelap di sepanjang rel. Aku langsung sulit bernapas. Aura makhluk itu terasa begitu berat sampai tubuhku lemas. Lalu suara mengerikan terdengar dari mulutnya. Semua yang selamat tetap milik kami. Ibuku langsung berdiri di depanku. Tatapannya berubah tajam. Pergi. Makhluk itu tertawa pelan. Tawanya membuat kepalaku nyeri luar biasa. Dia sudah lemah. Dia ingin mati. Bisikan-bisikan kembali memenuhi pikiranku. Kamu sendirian. Hidupmu sia-sia. Tidak ada yang menunggumu. Aku mulai menangis sambil menutup telinga. Makhluk itu benar. Sejak nenek meninggal, aku memang hidup seperti mayat. Tidak punya tujuan, tidak punya keluarga, tidak punya alasan bertahan hidup. Dan saat pikiranku mulai runtuh, ibuku perlahan memegang pipiku. Tangannya dingin. Namun untuk pertama kalinya, aku merasakan kasih sayang seorang ibu. Lalu dengan suara lirih penuh tangis, ia berkata, "Rudi, jangan kalah." Suara ibuku membuat dadaku bergetar hebat. Tangannya masih menempel di pipiku. Meski dingin seperti mayat, sentuhan itu terasa hangat di hatiku. Hangat yang selama ini tidak pernah kurasakan. Sejak kecil, aku menangis tanpa bisa menahan diri. Makhluk hitam di ujung rel mendesis marah melihatku mulai sadar. Tubuhnya bergerak, semakin besar, memenuhi jalur rel seperti bayangan raksasa yang hidup dari rasa putus asa manusia. Dia milik kami. Ibuku langsung berdiri melindungiku. Tatapannya penuh keberanian, meski tubuhnya perlahan mulai memudar. Lalu perlahan ia menoleh ke arahku. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menceritakan kebenaran malam tragedi itu. Ayah dan ibu sebenarnya hampir selamat. Jantungku langsung berhenti sesaat. Aku menatapnya dengan mata bergetar. Ibuku melanjutkan dengan suara lirih, penuh kesedihan. Saat kereta bertabrakan, ibu masih hidup. Ayahmu juga. Air mata hitam mengalir dari mata kirinya yang rusak. Ibu mendengar kamu menangis di rumah. Ibu ingin pulang. Tubuhku mulai lemas. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh darahku terasa dingin. Tapi ada sesuatu di rel itu. Aku langsung teringat makhluk besar hitam di depanku sekarang. Ibuku menunjuk sosok tersebut perlahan. Dia bukan manusia. Dia memakan jiwa orang-orang yang meninggal penuh putus asa. Makhluk itu tertawa pelan. Ratusan wajah di tubuhnya ikut menangis bersamaan. Ibumu menolak ikut kami. Tubuh ibuku mulai bergetar hebat. Ibu bertahan di dekat rel demi menjaga kamu. Aku menangis semakin keras. Selama puluhan tahun, arwah ibuku ternyata tidak pernah pergi. Ia tetap berada di sekitar rel Bintaro, menungguku, melindungiku, sendirian. Dan tiba-tiba, makhluk hitam itu bergerak cepat ke arahku. Mulut besarnya terbuka, lebar. Sementara ibuku menjerit keras sambil memeluk tubuhku. Dalam sekejap semuanya berubah gelap. Aku merasa tubuhku seperti ditarik masuk ke dalam sesuatu yang sangat dingin. Kepalaku berputar hebat. Lalu tiba-tiba aku berada di dalam kereta. Tubuhku langsung gemetar. Gerbong itu penuh penumpang yang berdesakan. Wajah mereka panik. Sebagian menangis. Sebagian berteriak memanggil keluarganya. Dan di antara semua orang itu, aku melihat ibuku. Masih muda, masih cantik. Memeluk tas coklat yang tadi kutemukan di rel. Tua, aku membeku. Ini bukan mimpi. Aku sedang melihat detik-detik terakhir kehidupan ibuku sendiri. Kereta berguncang. Hebat. Jeritan mulai terdengar di mana-mana. Lalu, benturan mengerikan terjadi. Tubuh semua penumpang terpental keras. Darah berceceran, base besi gerbong menembus tubuh manusia.
Aku terjatuh sambil menutup kepala. Dan saat aku mendongak, aku melihat ibuku tertimpa besi besar di bagian tubuh kirinya. Persis seperti wujud hantunya selama ini. Namun yang membuatku hancur, ibuku ternyata masih hidup. Ia menangis kesakitan sambil berusaha bergerak. Mulutnya terus menyebut satu nama, Rudy, anakku. Air mataku langsung pecah. Aku mencoba mendekatinya, tapi tubuhku seperti tidak bisa menyentuh apapun di tempat itu. Lalu tiba-tiba, asap hitam muncul di dalam gerbong. Makhluk besar itu, bentuknya jauh lebih samar, tapi matanya merah menyala menatap para korban yang sekarat. Satu persatu arwah manusia mulai ditarik keluar dari tubuh mereka. Jeritan terdengar di mana-mana. Namun ibuku berbeda. Meski tubuhnya hancur, ia terus melawan, terus menangis, sambil memeluk tas berisi pakaian bayiku. Makhluk itu mendekatinya. Perlahan, kamu akan mati. Namun ibuku menatap makhluk tersebut sambil berbisik lemah. Aku harus menjaga anakku. Kalimat itu membuat makhluk hitam tersebut menggeram marah. Asap pekat mulai memenuhi gerbong kereta yang hancur. Para arwah korban berteriak ketakutan saat satu persatu ditarik masuk ke dalam tubuh makhluk itu. Namun ibuku tetap bertahan. Meski tubuhnya remuk tertimpa besi, tangannya masih memeluk tas kecil berisi pakaian bayiku. Air mata mengalir di wajahku. Aku mencoba berteriak memanggilnya, tapi suaraku seperti tertelan oleh tempat mengerikan itu. Makhluk tersebut perlahan membungkuk di depan ibuku. Kamu sudah mati, tinggalkan dunia manusia. Namun ibuku justru menggeleng pelan. Tatapannya penuh kesedihan. Aku belum bisa pergi, anakku, sendirian. Tiba-tiba seluruh gerbong bergetar hebat. Cahaya putih muncul dari tubuh ibuku. Makhluk hitam itu langsung mundur seperti terbakar. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Ibuku lalu menatapku. Meski aku tahu, ini hanya kilasan masa lalu. Entah bagaimana ia bisa melihat keberadaanku. Dan perlahan, ia tersenyum. Senyuman seorang ibu kepada anaknya. Maafin ibu, gak bisa nemenin kamu tumbuh besar. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku menggeleng keras sambil berusaha mendekatinya. Namun mendadak, makhluk hitam itu menjerit marah, lalu menghantam tubuh ibuku dengan bayangan gelapnya. Cahaya putih di sekitar tubuh ibuku mulai melemah. Makhluk itu tertawa mengerikan, selama anakmu putus asa, aku akan tetap bisa mengambilnya. Aku langsung tersadar. Makhluk ini tidak hanya mengincar tubuhku. Ia mengincar jiwaku, kesedihanku, keputusasaanku. Dan saat itulah, ibuku menatapku untuk terakhir kalinya di dalam kilasan masa lalu tersebut. Dengan suara lemah penuh air mata, ia berkata, Rudy, jangan pernah membenci hidupmu. Setelah kalimat itu terdengar, semuanya mendadak gelap. Aku langsung tersentak kembali ke rel tua, bekas tragedi Bintaro. Tubuhku terjatuh di antara bebatuan rel sambil terengah-engah. Seperti baru saja tenggelam sangat lama. Air mataku masih mengalir deras. Bayangan detik-detik kematian ibuku terus terulang di kepalaku. Aku akhirnya tahu, satu hal yang paling menyakitkan, ibuku tidak mati sambil menyerah. Ia mati sambil memikirkan aku. Makhluk hitam itu kini berdiri jauh di ujung rel. Tubuhnya perlahan memudar. Namun mata merahnya masih menatapku penuh kebencian. Kamu akan kembali putus asa. Lalu sosoknya menghilang ke kegelapan. Aku terduduk lemas sambil memegang tas peninggalan ibuku. Dan saat itulah aku menyadari ada sesuatu yang belum kubuka di dalam dompet kecil milik ibu. Sebuah surat lusuh yang terlipat rapi tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangan ibuku masih terlihat jelas meski tintanya mulai pudar. Untuk anak ibu, Rudy, dadaku langsung sesak. Aku membaca surat itu perlahan sambil menangis. Ibu nggak tahu apakah ibu bisa pulang malam ini. Tapi kalau suatu hari kamu hidup tanpa ibu, jangan pernah merasa sendirian. Air mataku jatuh mengenai kertas tua tersebut. Allah selalu menjaga kamu. Bahkan
Saat ibu sudah nggak ada, aku menutup mulutku sendiri menahan tangis. Ibu cuma punya satu doa, semoga anak ibu tumbuh jadi laki-laki baik dan gak membenci takdir hidupnya. Tanganku gemetar hebat. Selama ini aku terus menyalahkan hidup, menyalahkan kesepian, menyalahkan tragedi yang merenggut keluargaku. Padahal, ibuku bahkan di detik terakhir kematiannya masih memikirkan masa depanku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku sujud sambil menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisku pecah di tengah rel tua bekas tragedi Bintaro. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadaku terasa sedikit ringan. Namun saat aku mengangkat kepala, aku melihat sosok ibuku berdiri beberapa meter di depanku. Tubuhnya masih penuh luka, separuh wajahnya masih hancur. Tapi kini sorot matanya tidak lagi dipenuhi kesedihan seperti sebelumnya, melainkan ketenangan. Aku perlahan berdiri sambil menahan tangis. Ibu, suara itu akhirnya keluar dari mulutku. Satu kata yang tidak pernah bisa kuucapkan sepanjang hidupku. Sosok ibuku langsung menutup mulutnya sendiri sambil menangis. Air mata hitam mengalir dari wajahnya yang rusak. Aku berjalan mendekat perlahan. Meski rasa takut masih ada, hatiku justru terasa hangat. Aku tahu, ini benar-benar ibuku. Ibu selama ini jagain aku. Ibuku mengangguk pelan. Lalu perlahan ia menunjukkan sesuatu ke arah tubuhku. Aku menunduk, bingung, dan mendadak kepalaku dipenuhi kilasan-kilasan kejadian masa lalu. Saat aku kecil dan hampir tertabrak motor, saat aku demam tinggi sendirian di rumah, saat aku hampir dirampok waktu pulang malam. Setiap kejadian itu, sosok wanita menyeramkan tersebut selalu ada di dekatku. Tubuhku langsung lemas. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Namun tiba-tiba, wajah ibuku berubah panik. Matanya menatap ke belakang tubuhku. Aku langsung merasakan hawa dingin luar biasa muncul. Lagi, bisikan berat terdengar di sekitar rel. Dia mulai lepas dari kita. Aku membalikkan badan perlahan. Dan di ujung jalur rel, makhluk hitam itu kembali muncul. Namun kini tubuhnya jauh lebih besar. Dan di belakangnya, ratusan arwah korban berdiri sambil menatapku kosong. Rel tua itu mendadak terasa seperti gerbang kematian. Makhluk hitam raksasa tersebut melangkah perlahan ke arahku. Setiap gerakannya membuat tubuhku terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik jiwaku keluar. Bisikan-bisikan mulai kembali terdengar. Kamu tetap sendirian. Kesedihanmu tidak akan pernah hilang. Kamu akan kembali putus asa. Aku memejamkan mata, kuat-kuat. Namun kali ini berbeda. Aku teringat surat ibuku. Aku teringat nenekku. Aku teringat semua perjuangan yang selama ini membuatku tetap hidup. Dan perlahan, aku berbisik. Aku gak sendiri. Makhluk itu langsung berhenti bergerak. Matanya merah menyala penuh kemarahan. Bohong, tubuh asap hitamnya mendadak melebar memenuhi rel. Ratusan arwah korban mulai bergerak, mendekat ke arahku sambil mengulurkan tangan mereka yang rusak. Aku mundur ketakutan. Namun tiba-tiba, ibuku berdiri di depanku. Cahaya putih di tubuhnya kini jauh lebih terang. Ia menatapku sambil tersenyum, sedih, dan entah kenapa, hatiku langsung merasa tidak enak. Ibuku perlahan menggeleng. Lalu untuk pertama kalinya, sejak aku melihatnya, wajahnya berubah utuh, seperti manusia. Normal, cantik, hangat, persis foto yang kusimpan di dompetku. Air mataku langsung jatuh. Ibu harus pergi sekarang. Dadaku langsung hancur mendengar itu. Belum sempat aku mendekat, ibuku tiba-tiba memeluk tubuhku erat. Pelukan seorang ibu yang selama ini tidak pernah kurasakan. Maafin ibu ninggalin kamu. Aku menangis sejadi-jadinya. Namun detik berikutnya, ibuku mendorong tubuhku menjauh. Lalu, ia berjalan mendekati makhluk hitam tersebut seorang diri. Dan cahaya putih dari tubuhnya mulai menyelimuti seluruh rel tua Bintaro.
Aku menatap ibuku dengan tubuh gemetar. Cahaya itu semakin terang, sampai membuat ratusan arwah korban mundur ketakutan. Wajah-wajah mereka yang selama ini dipenuhi penderitaan perlahan berubah tenang. Sementara makhluk hitam besar itu mengamuk marah. Tubuh asapnya bergerak liar, seperti terbakar sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Jangan pergi, suara mengerikannya mengguncang rel tua tersebut. Namun, ibuku terus melangkah maju. Tubuhnya kini hampir seluruhnya berubah menjadi cahaya putih yang indah. Aku menangis sambil mencoba mengejarnya. Aibu, tapi kakiku seperti tidak mampu bergerak mendekat. Ibuku berhenti beberapa langkah dari makhluk itu, lalu perlahan menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Tatapannya hangat, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi wajah menyeramkan. Yang ada hanya seorang ibu yang akhirnya bisa tenang setelah puluhan tahun menjaga anaknya. Rudy, suaranya lembut sekali. Hidup yang Allah kasih ke kamu, jangan disia-siakan. Tangisku pecah. Ibuku tersenyum kecil. Jangan tinggalin sholat, jangan jauhi Allah, dan jangan pernah nyerah sama hidup. Air mataku tidak berhenti mengalir. Aku mengangguk, sambil terseduh-seduh. Lalu perlahan, ibuku mengangkat tangannya ke arah para arwah korban tragedi Bintaro. Dan sesuatu yang membuatku merinding pun terjadi. Satu persatu arwah korban mulai diselimuti cahaya putih. Wajah mereka berubah damai. Tubuh mereka perlahan menghilang dari rel tua tersebut. Makhluk hitam itu menjerit, marah saat tubuhnya mulai retak seperti asap yang pecah. Sebelum semuanya berakhir, ibuku menatapku sambil tersenyum penuh kasih. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar kata yang paling ingin kudengar sejak kecil. Anak ibu. Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuh ibuku perlahan berubah menjadi cahaya putih yang semakin terang. Aku menangis sambil mencoba menggapainya. Namun jemariku tidak bisa menyentuh apapun. Dan beberapa detik kemudian, sosok ibuku benar-benar menghilang di depan mataku. Bersamaan dengan itu, makhluk hitam besar di rel tua menjerit sangat keras. Tubuhnya retak, lalu hancur seperti asap yang diterbangkan angin. Seluruh rel mendadak sunyi. Ratusan arwah korban tragedi Bintaro juga perlahan menghilang satu persatu, dengan wajah yang jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Aku jatuh terduduk sambil menangis tanpa suara. Malam itu, aku kehilangan ibuku untuk kedua kalinya. Namun anehnya, untuk pertama kali dalam hidupku, dadaku tidak lagi terasa kosong. Aku akhirnya mengerti. Selama ini aku terlalu sibuk menyalahkan takdir sampai lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberiku hidup, napas, dan kesempatan untuk melanjutkan semuanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, hidupku mulai berubah perlahan. Aku mulai kembali sholat. Aku mulai berhenti pulang terlalu malam. Aku mulai belajar berbicara dengan orang lain dan tidak mengurung diri dalam kesepian. Namun, ada satu hal yang paling membuatku merinding. Seminggu setelah malam itu, aku kembali melewati rel tua Bintaro. Dan di dekat pagar berkarat tersebut, aku melihat banyak bunga melati segar tergeletak rapi. Padahal tempat itu sudah puluhan tahun terbengkalai. Saat aku mendekat, aku melihat sesuatu tertulis di tanah berdebu. Tulisan tangan kecil. Jaga dirimu baik-baik, Rudy. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena aku tahu, meski arwah ibuku sudah pergi, kasih sayangnya tidak akan pernah hilang. 3 bulan setelah kejadian di rel tua itu, hidupku benar-benar berubah. Aku mulai lebih dekat kepada Allah SWT. Aku kembali belajar mengaji. Aku mulai rutin mendoakan kedua orang tuaku setiap selesai sholat. Dan yang paling penting, aku berhenti membenci hidupku sendiri. Rumah tua peninggalan nenekku memang masih sepi. Namun kini kesunyian itu tidak lagi terasa menakutkan. Karena aku sadar, selama ini aku tidak pernah benar-benar sendiri. Kasih sayang orang tua ternyata bisa tetap hidup, bahkan setelah kematian memisahkan. Suatu malam Jumat, aku kembali datang ke dekat rel tragedi Bintaro, sambil
membawa bunga dan Al-Quran kecil milik nenekku. Aku duduk di sana cukup lama, lalu perlahan membaca doa untuk kedua orang tuaku. Air mataku jatuh saat membayangkan bagaimana ibuku menjaga aku selama puluhan tahun tanpa pernah terlihat siapapun betapa besar cinta seorang ibu, bahkan setelah kematian. Dan saat itulah aku melihat sesuatu untuk terakhir kalinya. Di ujung rel tua, ada sosok perempuan berdiri sambil mengenakan pakaian putih, bersih, wajahnya utuh, cantik, tidak menyeramkan lagi. Ibuku, ia tersenyum lembut ke arahku. Lalu di sampingnya, muncul sosok pria yang wajahnya sangat mirip denganku. Ayahku. Mereka berdiri berdampingan sambil menatapku penuh haru. Aku langsung menangis. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rindu yang akhirnya terbayarkan. Ayahku perlahan merangkul ibuku, dan sebelum keduanya menghilang ditelan cahaya putih, aku melihat mereka tersenyum bangga kepadaku. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melihat arwah di rel Bintaro, dan dari semua kejadian mengerikan dalam hidupku, aku belajar satu hal. Jangan pernah putus asa terhadap hidup. Karena selama kita masih bernapas, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dan sekelam apapun masa lalu kita, doa seorang ibu tidak pernah benar-benar meninggalkan anaknya.